Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Hoironi Deselikian, nomor absen 7, kelas 11 TITL 2. Saya akan menceritakan meresensi novel Exendentious. Tokoh utamanya Kanva Narendra. Penulisnya yaitu Ita KRN alias atau Ita Kurniawati ya. Penerbitnya dari Akad. Tahun terbit tuh saya beli di cetakan pertama pada April 2022. Jumlah halaman ada 356. Terakhirnya yang seperti ini. Dan cerita Bunda Ita alias Bunda kita yang biasanya penerbit ini, penulis ini sudah menceritakan ada Ariksa. Ini adalah cerita pertama Bunda. Yang kedua ada Samuel. Samuel diceritakan oleh teman saya. Dan yang ketiga ini Diary Kanva dan Surat Cinta untuk Aili. Surat Kanva untuk Aili, SCUA. Dan yang terakhir ini Exendentious. Kalau yang cerita Exendentious itu ada termasuknya yang Diary of Kanva sama SCUI ini. Sama ada cerita baru lagi dari Exendentious yang happy ending, karena yang ini sad ending. Ada lagi kemarin baru vote tapi saya belum bisa beli. Sinopsis singkat dari novel Exendentious ini adalah menceritakan tentang seorang anak remaja yang tinggal bersama neneknya karena ia ditinggal oleh orang tuanya sejak umur 5 tahun. Jadi saat SMP sering dibully, yaitu oleh temannya Kazen, sering dibilang Kazen. Lalu saat SMA neneknya meninggal dunia dan akhirnya dia hidup sendiri. Walaupun dia sering ditransfer oleh mama bapaknya, tapi dia menyimpannya untuk menabung dan dia selalu jualan pulsa untuk penghasilannya sendiri, untuk ia makan sendiri. Uang dari mama bapaknya tidak dia gunakan. Dan di SMA dia mendapat teman yang baik, sangat-sangat baik, dan menjadi pelawak di geng tersebut, yaitu mereka membuat geng Diamond alias geng yang mereka selalu menyemangati dan selalu ada untuk Kanva, tetapi Kanva tidak pernah cerita dan selalu memendamnya sendiri. Ada satu orang namanya Marvel, yaitu dia paling pendiam, dingin di antara lainnya di geng Diamond, tapi dia sangat peka sama yang lain, terutama Kanva. Jadi dia tahu semua halnya tentang Kanva daripada kembarnya sendiri. Dia lebih dekat dengan Kanva daripada Marvin yang kembarannya. Karakter utama Kanva adalah orang yang rendah hati, suka menolong. Dia juga bisa sering menengahi masalah. Orang yang sangat-sangat baik. Dia selalu menjadi garda terdepan untuk teman-temannya, terutama Ilona dan Azura, karena mereka adalah Queen Diamond Gang. Temanya ada perjuangan untuk ketemu kedua orang tua Kanva.
alurnya ini campuran karena menceritakan ke depan dan ke belakang, masa lalu. Alur majunya berusaha mendapatkan nilai tinggi untuk membanggakan kedua orang tua dan selalu berjuang untuk dia sendiri, teman-temannya, dan kedua orang tuanya. Selanjutnya ada alur mundur. Alur mundurnya dulunya dia suka bolos, sering kali bolos dan tidak pernah masuk kelas. Kalaupun masuk kelas dia hanya mencontek ke Areksa dan Marvel. Namun selanjutnya kedepannya dia ingin bertemu oleh kedua orang tuanya karena di kelulusan orang tuanya menjanjikan Kanva jika ingin menemui Kanva. Karena dia sangat senang, jadinya dia ingin berubah untuk membanggakan orang tuanya kalau Kanva itu pintar, anak yang pintar. Dan yang dulunya dia suka bolos, di kelulusan Kanva mendapatkan dan berhasil mendapatkan posisi masuk di top siswa berprestasi. Latarnya ini ada latar tempat dan waktu yang berbeda-beda, sehingga membuat pembaca tidak bosan, dan dia mencontohkan pria yang baik, jadi idaman para wanita. Lalu ada gaya bahasa. Gaya bahasanya hiperbola karena terkadang melebih-lebihkan dalam mendeskripsikan sesuatu. Hal kelebihan dari cerita ini ada karena dia mengandung perjuangan yang sangat tinggi, tidak pernah putus asa, memperjuangkan cinta. Ya, Kanva adalah seorang memperjuangkan cinta Ailey. Dia gadis tunanetra, tetapi Kanva menerima itu. Kanva lebih besar cintanya daripada Ailey. Dan pertemanan yang sangat solid membuat kami yang di dunia nyata iri. Dan juga penulis bisa menuliskan tokoh utama seperti nyata. Tetapi kelebihan dari ini juga Kanva itu aslinya nyata. Seorang Kanva memang nyata yang benar-benar ditinggal orang tuanya, dari terusan tinggal sama neneknya. Tetapi selanjutnya yang kayak punya punya geng dan yang lainnya itu dari karangan penulis. Namun sosok Kanva itu nyata. Kekurangannya yaitu ya endingnya menyedihkan, sangat-sangat menyedihkan. Saya waktu pertama kali membaca ini di aplikasi maupun novelnya, saya ikut menangis karena terbawa suasana. Penulis juga pintar merangkai kata-kata yang manis. Kesan keseluruhan saya terhadap novel ini ya, saya sangat bagus dan saya sangat menyayangi novel ini, Kanva. Saya juga punya Areksa dan Samuel, tetapi saya tetap di Kanva. Teruntuk rekomendasi, saya sangat-sangat merekomendasikan ini karena ini ceritanya sangat bagus. Terdapat 2 ending, ini yang ending menyedihkan dan satunya ending yang happy. Dan juga ada diary Kanva karena dia sering menulis di diary gitu, dan dia sangat mempunyai kesan manis. Surat-surat untuk Ailey, kata-kata manis untuk Ailey ini
surat Canva untuk Ailey karena dia sering surat-suratan juga. Yang membacakan suratnya adalah bibinya Ailey atau pembantunya Ailey. Kesimpulannya, novel ini sangat berarti bagi saya. Dan ini juga mengetahui jika beratnya menjalankan kehidupan sendiri tanpa orang tua, mengatasi masalah pribadi, pertemanan, sikap dan sifat yang sepatutnya baik bisa dicontoh, sekiranya yang tidak baik jangan dicontoh. Meskipun Canva juga sering mengikuti balapan, tetapi dia juga sering, jika Jumat Berkah, Diamond Gang selalu menyediakan makanan untuk dibagikan ke jalanan, orang-orang yang tidak mampu. Mereka juga sering ke anak-anak yang tinggal di kolong jembatan, panti asuhan. Jadi King Diamond ada sisi positifnya juga dan ada sisi negatifnya. Terlebih diambil yang sisi positifnya saja. Diamond Gang juga bisa menghargai masyarakat, bisa tidak mengganggu masyarakat, jadi masyarakat tidak pernah terganggu adanya Diamond Gang. Masyarakat tentunya sangat senang karena ada Diamond Gang yang selalu menjaga di lingkungan mereka, bisa menjadi tameng untuk mereka. Diamond Gang juga bukan gang yang selalu meresahkan masyarakat, tetapi sebaliknya. Cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih.